biasa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh ya, mari menyembah Tuhan ya dalam kata-kata Yesus. Tuhan kuatkan jiwa dan roh kami. Oh ya, terima kasih banyak Bapak kalau pagi ini kami ada masih terus bertahan dalam tuntunan sepekan. Kami rindu Tuhan kami dapat dikuatkan. Tuntunanmu, penyertaan-Mu menyertai kami. Hamba-Mu yang terbatas ini sampai karena isi hati-Mu yang tak terbatas. Bicaralah buat kami semua, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita siap menyambut tuntunan yang dikatakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Saudara? Bersama Yesus luar biasa. Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Saya rasa sukacita banget ya kita udah ada di hari yang ketiga, bukan karena cepat selesai, bukan. Tetapi saya percaya saudara sudah mengikutinya. Hari kedua kemarin tentang menghadapkan diri kepada yang di depan, itu bicara orientasi atau suatu cara pandang ya. Saudara punya fokus yang benar di dalam masa depan. Saya coba ingin tambahkan seperti yang saya katakan bahwa untuk apa yang sudah bisa lakukan di menghadap kepada hari yang di depan itu, saudara, kita mesti punya satu namanya konsep berpikir tentang segala sesuatu yang ada di depan. Jadi tujuan kita tuh apa gitu, saudara. Selama ini kan saya sering ulang-ulang juga nih, karena ini saya ulang lagi. Kalau kita berpikiran, tadi hadiah yang di dalam Filipi 3 ayat 14 itu adalah karakter Kristus. Saudara berpikir kan dulu kita ingin melayani Tuhan dan dekat Tuhan supaya ngalamin bahagia. Tapi setelah bahagia kan kita harusnya punya satu tujuan yang utama. Bahagia adalah sarana yang sering saya ulangin. Jadi konsep-konsep ini harus jadi kekuatan kita. Uang, kepandaian, kenalan, kesempatan, kekuatan, kesehatan, semua itu adalah sarana Tuhan, termasuk mujizat, termasuk hikmat, marifat, itu diberikan Tuhan sebagai sarana untuk kita menuju tujuan ilahi kita, berkarakter Kristus. Kedua, menjangkau yang tak terjangkau. Nah, fokus di sini kita ikutin bagian yang kedua ya, bagian ketiga ya. Ini hari Rabu ini saudara mengikuti tuntunan sepekan. Nanti malam saudara ada ibadah tengah minggu di GBI Arkadia jam 7:30. Kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa diurapi Tuhan, dan jangan lupa datang, ajak teman-teman yang lain ya. Nah, mari ikuti. Sekarang saya ingin bicara tentang berdiri dengan sikap sebagai seorang pemenang. Ini dia. Berdiri dengan sikap sebagai seorang pemenang. Ini masih bersambung tentang yang kemarin, hari kedua. Hari ketiga kita ingin dalemin lagi, berdiri dengan sikap sebagai seorang pemenang. Ini saya highlight dari beberapa khotbah yang sudah disampaikan juga di gereja. Ini akan jadi lebih berat lagi, kan? Kenapa saya harus menggarisbawahi? Ada beberapa mungkin berkata di gereja kita banyak aturan ini, aturan itu, jalanin ini, jalanin itu, jangan begini dan jangan begitu. Ya saudara, karena kita sudah dibangun dalam satu prinsip DNA kita, menjadi murid Kristus dengan keserupaan dengan Kristus, tetapi DNA kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Artinya dia bukan hanya kuat, tetapi dia punya style, punya gaya. Apa itu? Punya penyembahan siang malam yang melakukan Bapa pada zaman ini. Tetapi dalam bagian ini adalah kita menjadi teladan. Karena menjadi murid kita bayar harga.
Tapi seorang hamba Tuhan, seorang pekerja Kristus, seorang yang dipilih Tuhan, harusnya kita menjadi terang-terang Tuhan di dunia ini. Nah, saya coba garis bawahi dulu ya pelayanan di Arkadia ini. Yang melayani di Arkadia ini, pertama dia komitmen sudah lahir baru. Ya, lahir baru itu artinya mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mulai beranjak dari masa lalu pindah ke masa kini dan menuju masa depan ya, lebih baik ya, makin baik, lalu menghindari gesekan dengan sesama, dengan pelayan sama. Bukan nggak boleh gesekan bisa, tapi eksesnya itu kita hindari, dalam arti kita nggak boleh terpecah-pecah dan sebagainya ya. Lalu kita ada namanya doa puasa nih hari ini puasa ya saudara ya, doa puasa Rabu dan Sabtu. Ada namanya doa keliling. Jadi Gembala Kul nggak usah sungkan-sungkan, kepala ketua bidang nggak usah sungkan-sungkan, kasih tahu sama anggota bidangnya atau jemaat kulnya, kita ada di jadwal doa keliling loh, sebulan sekali atau bisa sebulan 2 kali gitu, dari kul masing-masing, dari bidang masing-masing. Saya pun sama, saya kebagian doa keliling 1 hari, tiap hari ada. Bahkan di kul-kul di lokal masing-masing ada yang bikin doa keliling tiap hari gantian. Wow, keren banget. Kita tuh lakukan itu tujuannya satu, supaya Allah tuh berkenan dengan ketulusan kita, dan setiap tempat yang kita lewatin itu penuh dan diurapi Tuhan dengan dahsyat. Kalau kita mau doa puasa, tujuannya supaya kita rendahkan diri, supaya kita serahkan bahwa pelayanan ini bukan karena hebat kita. Melayani bukan hanya karena hari Minggu, kita melayani Tuhan tiap hari, tiap jam, tiap saat. Amin ya saudara. Itu harus jadi konsep kita nih. Ini masih prolog loh, ini belum poinnya ya. Tapi saya ingin landasi dengan prolog ini. Lalu di gereja ada namanya gemar, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Hari ini memang di umum lakukannya 1 pasal 1 hari, tapi dengan rema ya. Lalu saya harus jelasin gimana, gini. Dulu kan kita buat 3 pasal sehari, ya saudara cuma bisa baca aja ya. Baca, ya udah baca aja udah panjang banget ya. Di hari saya kecilin jadi 1 pasal, tapi dengan rema. Masih ada yang belum sih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi saya doa, jangan berhenti hanya puas dengan bisa membaca, tapi mari haus dengan cara menanyakan Tuhan. Setelah kita baca, kita tanya, Tuhan, yang saya baca ini pasal ini maksudnya apa Tuhan? Buat saya, buat kita apa gitu. Kita bisa mengerti itu sejarah, misalnya itu tentang kitab Kejadian misalnya, itu pernah terjadi, sejarah kita tahu. Tetapi buat kita apa? Nah, kita tangkap tuh saudara. Pelan-pelan saya baca nih setiap, nggak semua sih, kadang saya baca yang punya gemar, cakep saudara. Gemar mereka dengan remanya yang sederhana, cakep. Bahkan saya pribadi dengan catatan saya beda dengan yang lain, itu keren banget. Cara pandang saudara yang bikin rema itu sudah nangkep pelan-pelan. Maksudnya gini, ke depan kita dilatih nih dengan cara begini untuk peka. Apa saudara? Peka, mengerti maksud Tuhan. Lewat gemar dengan rema ini kita bisa peka. Saya nggak mungkin lah bikin sesuatu yang nggak ada gunanya. Ngapain buang-buang waktu baca kita kalau nggak ada gunanya kan? Jangan berpikir saudara. Nah ini saya juga himbau kepada para gembala Pak Kabit, jangan sungkan mendorong jemaat sama anggota timnya untuk baca gemar. Bahkan wajib. Wajib kenapa? Karena kita pengerja, wajib. Jemaat dihimbau. Sekarang aja jemaat sangat rajin. Udah jadi murid mah rajin. Nggak suruh lagi udah wah antusias baca pakai gemar. Walaupun kata-kata sederhana pendek-pendek, nggak apa-apa. Apalagi kita yang pengerja, wajib. Makanya saya tertipin. Bagi pengerja yang nggak mau gemar, nggak mau membaca kita setiap hari dan rutin melaporkan, nggak apa-apa jadi jemaat dulu. Lapor sama ketua bidangnya. Saya mau jadi jemaat aja dulu. Saya mau berlatih. Ya nggak apa-apa. Memang akan tersaring gitu saudara. Saya apa sih tujuannya untuk buat saudara ketat seperti itu? Apa ada manfaat kita dapat gaji? Kan enggak. Justru panggilan saya dan saudara itu bukan lebih dari gaji saudara. Keselamatan surgawi yang saudara akan terima dan saya alami itu jauh lebih mahal. Tanggungan saya saudara. Makin banyak jemaat, banyak hamba Tuhan dilayani di tempat ini, maka makin banyak saya dituntut. Kalau saya jadi sederhanakan gini, udahlah doain aja. Ada saatnya saya ngomong begitu, tapi ada saatnya saya ngomong nggak bisa. Paksa diri, harus bisa. Kalau belum mau, jangan pengerja dulu. Jadi jemaat nggak apa-apa.
tapi jemaat yang setia. Mau katakan amin. Nah, sekarang masuk poin pertama. Bukan poin pertama, poin pertama dari hari ketiga ya, yaitu berdiri dengan sikap sebagai pemenang. Nah, ini saudara harus punya nih kekuatan untuk berdiri dengan sikap sebagai seorang pemenang. Kuat dalam 3 hal. Yang pertama adalah seorang pemenang adalah seorang yang membangun keyakinan dirinya. Catat ya, membangun keyakinan dirinya dalam bahasa Alkitab disebut iman. Keyakinan dirinya kepada Tuhan. Center point kita Tuhan, bahwa Tuhan sudah membuat rancangan yang terbaik bagi kita dan akan menuntun kita ke arah rancangan itu. Kata kami dulu ya. Yang pertama adalah orang yang berdiri sebagai pemenang adalah dengan sikap pemenang memiliki iman yang kuat. Iman ini kan sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan, tapi dapat kita lihat dari praktek hidup. Saya nggak menyindir, tetapi ada beberapa bahkan hamba Tuhan sekalipun dalam keadaan senang dia bisa bilang Tuhan Yesus dahsyat, tapi satu sisi lain dia sering WA kasih tahu dia susah, dia ada anak mau sekolah atau apa dan sebagainya. Saya nggak mengatakan bahwa saya sempurna, tapi saya mau belajar untuk mau menyandarkan diri saya dan mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Seumur-umur saya pelayanan, saya cerita sama jemaat di depan mimbar, saya ngomong. Bukan maksud dengan artian tujuan sombong, tapi ini anugerah Tuhan saja. Saya mau belajar menikmati kesusahan sekalipun kalau itu diizinkan Tuhan, tanpa perlu ngeluh sama jemaat. Aku pernah tanya sama jemaat kan, pernah nggak saya di sini ngeluh besok saya nggak ada uang buat bayar anak sekolah? Rasa saya belum pernah. Walaupun itu sering terjadi dulu. Pernah terjadi. Tapi enggak. Karena saya hamba Tuhan. Saya akan mengalami perjalanan bersama Tuhan. Nah ini pagi ini dalam bagian pertama, seorang yang berdiri dengan sikap sebagai pemenang adalah orang yang mau kuat di dalam keyakinan dirinya kepada Allah. Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang akan menuntun kita. Haleluya. Nah, untuk menjadikan kita orang-orang yang kuat dalam iman, nah, caranya apa, saudara? Mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Saudara harus belajar mengingat akan kebaikan Tuhan. Makanya kita belajar menghitung berkat Tuhan. Satu-satu kita hitung, kita catat, kita ingat dan kita bersyukur dari apa yang Tuhan kerjakan masa lalu. Percayalah, itu menyenangkan Tuhan loh saudara. Iman kita muncul pada saat kita punya pemandangan bahwa segala yang kita alami hari ini adalah bagian dari pendewasaan rohani kita. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Asal iman kita kuat. Asal iman kita berfungsi. Saya bersyukur Tuhan. Nah, iman bagaimana dapat berfungsi? Diperkatakan. Tadi kita menghitung berkat Tuhan, ya kan? Lalu kita berkonsep bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kita jatuh tergeletak. Itu iman kita percaya. Yang ketiga, perkatakan iman kita. Membangun iman dalam diri kita, memperkatakan. Ada satu kali bicara yang baik, katanya udahlah nggak usah diperbincangkan, udah diemin aja, doain aja. Tapi ada skalanya, tidak bisa, harus diomong. Contoh, 12 pengintai diutus, 10 pengintai bicara yang buruk, 2 pengintai dengan pikiran yang seperti tadi bahaya, karena berarti nggak ada kebenaran yang jadi penyeimbang, nggak ada kata iman yang keluar. Iman ada di dalam hatinya aja, tapi nggak dapat diimpartasikan. Iman harus digemakan dengan cara apa? Diperkatakan. Makanya saya senang kalau saudara beriman. Kadang-kadang jemaat pun hebat, bisa beriman kayak pendeta, bahkan lebih dari pendeta ya. Jemaat bilang, tenang Pak, tenang Om, saya bisa, saya percaya bersama Yesus kita bilang, dahsyat. Sakit dia ngomong tenang, pasti sembuh karena Yesus tolong, pernah di kayu salib aja dia sanggup sembuhkan, bisa sembuhkan orang sakit, orang mati bangkit, ya gitu. Imannya kuat. Yang pertama itu orang yang punya sikap atau berdiri dengan sikap sebagai pemenang adalah orang yang bisa membangun dimensi imannya jauh lebih besar lagi. Yang keempat, iman itu dibangun dalam
keintiman lewat penyembahan pribadi. Kapan? Pribadi. Rame-rame bisa nggak, Pak? Bisa sih. Itu namanya keroyokan. Tapi nggak salah. Tapi nggak, menurut saya yang dahsyat kalau saudara bisa membangun penyembahan saudara secara pribadi. Nanti di kesempatan, saya pernah menyampaikan ini di dalam kesempatan rumah tulis pekan yang berapa lalu ya, tentang penyembahan. Menyembah dengan dimensi yang dalam. Menyembah haleluya, Yesus, Yesus. Tanpa musik nggak apa-apa, ini kan musik hanya alat saja. Menyembah Tuhan, kedalaman, keintiman, semenit, 2 menit, 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam. Terus nggak apa-apa, hari ini baru 10 menit, besok 20 menit. Tingkatin lagi sampai penyembahan itu ada di setiap waktu kita. Mau duduk, berdiri, berjalan, kita bisa menyembah Tuhan. Itu sampai dimensi seperti itu. Tidur dan bangun kita bisa menyembah Tuhan. Dan Tuhan bicara di dalam penyembahan kita. Nah, itu loh dimensi iman dapat muncul waktu kita menjabang dalam kedalaman. Nanti ke depan kita ulangi lagi ya, bagaimana merefleksikan penyembahan yang dalam dengan Tuhan. Nah, ini coba saya tularkan atau saya impartasi buat saudara tentang penyembahan yang dapat membangun dimensi rohani iman kita tadi. Lewat pujian yang barusan saya nyanyi katanya. Segala perkara dapat ku tanggung. Kata firman Tuhan apa? Bersama dengan Tuhan kita dapat cakap melakukan segala perkara. Wah, dia akan memberikan kemenangan. Nah, yang kedua, mungkin ini harus bersambung di hari keempat ya. Yang kedua, saya masukkan dimensi pengharapan. Lalu dimensi kasih. Saya coba, ini udah berapa menit. Nah, saya coba dalemin dulu ya. Saya mau bicara 2 lagi ya. Untuk berdiri dengan sikap sebagai seorang pemenang itu pertama dimensi iman. Yang kelima dalam dimensi iman itu, saya masih ingat 1 lagi, adalah mengalami perjalanan sendiri dengan Tuhan. Tadi kan mengalami penyembahan dengan Tuhan, itu yang keempat tuh. Yang kelima adalah berjalan, 1 lagi saudara ya, berjalan, mengalami sendiri, berjalan dalam dimensi mujizat atau dimensi perjalanan ilahi. Jadi jangan takut saudara menghadapi ujian, karena di balik ujian biasanya ada mujizat. Di balik masalah biasanya ada terobosan. Dan saudara adalah pribadi yang menang kalau mau masuk dalam bagian itu. Jangan jadi pengecut, pecundang, lari dari masalah. Jangan. Minta Tuhan kekuatan. Dan saudara bisa, begitu saudara bisa melewatinya. Dulu kita mengenal Tuhan dari kata orang, kata Ayub ya. Tapi sekarang mataku sendiri melihat dia. Maka kapan? Pada waktu dia berjalan bersama Tuhan. Kemarin kita kenal Yesus, kenal Tuhan, kenal Allah, Yahweh dari kata firman Allah, dari kata nabi-nabi, kata orang gitu ya. Kita kenal Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Tetapi sekarang waktu saudara izinkan kita berjalan bersama Tuhan, maka satu demi satu perjalanan profetik kita terbangun saudara. Makanya jangan mager. Apa tuh mager Pak? Iya, anak muda bilang mager apa sih? Malas gerak. Ya saya dulu begitu, sekarang saya mendingan nih, ada motor sekarang udah bisa agak kesana kemari boleh gitu. Nah, kadang tempat kita kan nggak semuanya tempat yang bisa dilalui mobil kan, kadang perlu masuk pakai motor. Saudara, yang kelima ini adalah bagian penting dari hidup seorang hamba Tuhan adalah mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan melakukan mujizat melalui kita dan di dalam kita. Yang nanti bilang amin. Ayo kita doa dulu ya. Nah, untuk yang kedua dan ketiga yaitu pengharapan dan kasih, berdiri sebagai pemenang dalam implementasinya, berdiri sebagai seorang pemenang. Maka besok kita bahas di hari yang keempat ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak di tangan yang terangkat, hati terbuka ku berdoa. Biarkanlah kami boleh berdiri dengan sikap sebagai seorang pemenang. Dengan dimensi iman yang kuat, dimensi iman yang kental, dimensi iman yang tebal di mata Tuhan. Lewat pengalaman pribadi, lewat puja penyembahan. Wow, lewat banyak hal yang Tuhan sudah ajarin. Menghitung berkat Tuhan. Wow, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kalau nanti malam ada ibadah tengah minggu di gereja, biar Tuhan nih hari Tuhan lawatanmu terjadi. Urapanmu Tuhan turun bagi hamba-Mu yang melayani.
bagi jiwa-jiwa yang datang. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Kami menyambut segala sukacita sorga atas hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami terima. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok, nanti malam ya, datang ya dalam ibadah minggu. Esok ada tuntunan sepekan lagi, hari yang keempat. Tuhan berkati. Shalom.